Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam talk show bijak hari ini di edisi 11 Oktober 2023. Dan ini masih dalam rangkaian atau juga gegap gempita momentum HUT Banten yang ke-23 tahun 2023 ini. Dan kita akan membahas dari sisi perempuan, yakni representasi perempuan dan kemajuan berbudaya. Senang sekali di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, sudah hadir Ibu Sarifah Ainun Jariah atau yang akrab disapa Teh Iva selaku aktivis perempuan dan juga Bacalek DPR RI Dapil Banten 2. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Iva. Waalaikumsalam, ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi ya, kedua kalinya. Ya. Semoga nanti ada yang ketiga kali, 4 kali, 5 kali. Amin dan seterusnya. Amin dan seterusnya. Tata hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Luar biasa dari kesibukannya yang luar biasa ini bisa ketemu lagi di podcast Sultan TV di bijak hari ini ya. Dan nanti seperti biasa di segmen ketiga nanti Anda boleh bergabung melalui live streaming ya di Sultan TV untuk langsung bertanya kepada Teh Iva terkait dengan tema bahasan kita hari ini. Namun mungkin sebelum kita spesifik ke perempuan Teh, masih dalam momentum dan juga happy HUT Banten ke-23, Teteh ada yang ingin disampaikan di HUT Banten ini? Silakan. Ya, saya Sarifah Ainun Jariah SIP mengucapkan selamat ulang tahun Banten ke-23 tahun. Semoga Banten menjadi provinsi yang terus maju, terus berkembang, dan dengan tidak melupakan tradisi kita terus bisa bertransformasi ke depan. Wah, keren ya. Tidak boleh melupakan tradisi tapi harus bertransformasi. Iya, mengikuti perkembangan zaman. Ya. Oke, baik. Karena kalau kita menilik pada sejarah, luar biasa ya, Banten ini punya tradisi dan juga sejarah yang luar biasa. Baik, kalau Teh Iva sendiri melihat perkembangan Banten ini sejauh ini sudah 23 tahun di tahun 2023 ini, seperti apa sih Teh perkembangannya? Mungkin juga khusus melihat sisi dari perempuannya seperti apa? Kebetulan kalau saya ini kan sudah hampir beberapa tahun ya. Jadi saya itu sukanya memang langsung keliling hampir ke beberapa tempat, memang menyentuh ke pelosok-pelosok. Kalau saya melihat sih sebagai salah satu kota atau provinsi yang menjadi penyangga ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh Banten ini apabila itu bisa dikelola dengan sangat baik. Cuma memang mungkin sudah ada, cuma belum maksimal. Nah, kalaupun ke masyarakat sendiri untuk tingkat perkotaannya, saya rasa perkembangannya juga sudah mulai naik. Tapi memang untuk di pedesaannya sedikit masih agak kurang gitu. Ketika saya melakukan keliling melihat langsung perkembangan, terutama untuk perempuannya seperti itu Teh. Baik, terutama untuk perempuannya ya. Nah, mungkin boleh diceritain juga nih Teh Iva, ketika mungkin Teteh datang khususnya ke Dapil 2 Banten ya, Banten 2 ya. Ini apa sih yang kemudian dikeluhkan oleh para perempuan, baik perempuan muda atau ibu-ibu ya, ketika Teh Iva menjumpai mereka? Seperti apa? Kalau saya melihat secara langsung ya, mungkin pendidikan ya, pendidikan karena gini, kalau saya menganggap pribadi ya, ini kan pendapat masing-masing berbeda. Kalau saya itu menganggap pendidikannya yang masih kurang merata. Karena gini, kalau dasarnya itu kan saya pernah mempelajari bahwa ada pepatah yang mengatakan if you teach man, you teach man, if you teach woman, you teach a generation. Berarti kan situ jelas sekali bahwa ketika kita memberi pelajaran kepada laki-laki, mungkin kita hanya mendapatkan laki-laki, tapi ketika kita memberi pelajaran kepada perempuan satu generasi, karena apa? Karena perempuan ini kan merupakan madrasah pertama dari anak-anak gitu. Nah, ketika pendidikan ini kurang merata, kurang bisa dirasakan. Mungkin ada beberapa daerah yang mengeluhkan biaya gitu. Jadi ini yang membuat masyarakat masih beberapa tempat masih kesulitan. Kan bukan hanya mengenai biaya masuk, tapi keperluan sekolah juga. Nah, jadi beberapa tempat memang mengeluhkan sarana pendidikan yang kurang maksimal dan kurang memadai. Ada juga beberapa sekolah madrasah yang kemarin saya datangin itu bangunannya udah tidak layak huni gitu. Jadi mungkin kalau saya sih untuk
dasarnya itu semuanya dari pendidikan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa termaksimalkan gitu Teh. Baik, dan ternyata Teh Iva, pendidikan dan perempuan ini sangat dekat dan erat Dekat sekali, sangat dekat sekali dan mempunyai keterikatan yang sangat erat, karena kalau menurut saya pribadi ya pusatnya dari pendidikan gitu. Ya, baik, dan Ibu adalah madrasah pertama anak-anaknya tadi sepakat. ya, seperti Teh Iva yang sudah sebutkan. Nah kemudian Teh, kalau kita melihat perkembangan lagi, meskipun tadi sudah disebutkan oleh Teh Iva, di perkotaan mungkin ini sudah lumayan maju, sudah cukup baik pendidikannya, dan juga dari sisi kebudayaan perempuan itu sendiri. Bagaimana dengan desa-desa dan juga kampung, desa pinggiran begitu ya? Apakah juga sudah cukup mulai berkembang kebudayaan perempuan di sana? Nah ini tadi seperti saya bicarakan, yang sebenarnya yang agak kurang malah justru pada tingkat daerahnya Teh, yang perdesaan itu. Jadi sarana dan jujur prasarana dan sarannya itu kurang. Jadi ada gap yang menurut saya itu lumayan antara perkotaan dengan perdesaan gitu, dalam sarana, misalnya prasarana, sarananya itu jalanannya mungkin kalau di pedesaan itu masih banyak yang belum bagus. Jadi yang tadi ada beberapa sekolahan yang memang masih kurang layak ya, kursi baik dalam segi kursi, bangunan itu masih hampir tidak layak gitu. Tapi memang kemarin juga saya itu sempat bersama dengan salah satu caleg provinsi, dia mengadain pertemuan, tapi memang ada apa ya, gercep ada ketika ditelepon, Pak ini kayaknya kurang layak, dari salah satu caleg provinsi itu nelpon dari dinas pendidikan, ternyata seminggu setelah itu langsung diperbaikin. Nah tapi itu hanya satu daerah, mungkin nanti bisa berlanjut di tempat-tempat lain, karena ketika berbicara mengenai pendidikan kita tidak hanya bisa berbicara tentang satu daerah, tapi ada daerah lain, dan ini memang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada tindak lanjut, perhatian lebih dari pemerintah, jadi bisa langsung meninjau ke lapangan gitu, apa yang menjadi kekurangannya. Kalau di kota sih saya rasa udah luar biasa lah, banyak juga dari perempuannya juga luar biasa, ada perkembangan lah. Tapi kan ketika berbicara mengenai kebudayaan, kita tidak hanya berbicara mengenai pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, baik. Dan kemudian kalau kita lihat kembali bahwa sebetulnya jaraknya tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Sarifah Ainun Jari ya, Provinsi Banten ini sangat dekat dengan DKI Jakarta, penyangga ibu kota, dan kemudian kalau kita lihat juga jarak dari kota ke desa sebetulnya juga tidak jauh-jauh amat ya, kayak begitu ya. Nah menurut Ibu Sarifah Ainun Jari sendiri, indikator apa sih yang kemudian bisa dikatakan satu perempuan itu sudah maju? Saya seperti apa? Kalau kita kan berbicara mengenai indikator itu kan kita harus, kalau saya harus by data ya, karena indikator ini kan ada nilai-nilai di dalamnya. Apakah kesejahteraannya itu sudah terpenuhi atau belum? Untuk pendidikannya seperti apa? Untuk kesejahteraan, ekonomi, untuk hukumnya apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah masalahnya kan dari faktor-faktor tersebut ada sebagian besar yang memang belum bisa termaksimalkan. Memang sih dalam segi politik, memang Banten ini merupakan salah satu provinsi sebagai pemilik kepala daerah perempuan pertama gitu kan, tapi kita tidak bisa juga menutup mata terjadi anomali. Mungkin ada kepala daerah tapi di tingkat tatanan bawahnya itu seperti apa, apakah keterwakilan perempuan, kesejahteraan perempuannya itu sudah terpenuhi atau tidak di bawahnya. Nah ketika kita berbicara itu indikator-indikator kan harus ada nilai. Nah kita harus cari tahu dulu nilainya itu seperti apa. Kalau kita bicara kurang tapi ternyata di lapangan itu sudah cukup besar kan agak kurang ini ya. Jadi kalau secara umum saya melihat kemajuannya itu ada tapi belum signifikan gitu. Masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, dan ingat bahwa ini bukan hanya tanggung jawab satu orang. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau berbicara mengenai perempuan ini kan seksi ya. Apalagi mau pemilu ini kayaknya semua katakan
kita siap memperjuangkan, tapi implementasinya di lapangan benar nggak dia memperjuangkan? Apakah hanya bentuk ucapan tanpa ada implementasi yang benar di lapangan, dia benar-benar mau memperjuangkan? Nah kan kayak saya ini kan saya mengajarkan di akun medsos saya di Sarifah Ainun Jariah Official, saya membuat semacam cerita gitu. Jadi nggak hanya terfokus pada urusan politik, sebenarnya ada maksud dan tujuannya, sekaligus mengajarkan mengenai bahwa kita ini ke depan harus peka terhadap teknologi loh. Jangan hanya menganggap ngapain itu pencitraan mau pemilu, enggak, bukan itu yang mau diajarkan, tapi ilmu, ada cerita narasi di dalam yang ingin dibangun untuk mengajarkan bahwa ketika kita ingin maju bukan hanya berbicara mengenai politik, tapi ada hal lain yang ingin disampaikan, seperti itu. Baik, dan pemirsa boleh juga mungkin mengintip ke Instagramnya Teh Sarifah Ainun Jariah, Sarifah Ainun Jariah Official ya. Ya, ada. Ya, ini ada beberapa mungkin aktivitas yang di-share, kemudian Siap. juga tadi ada storytelling yang disampaikan oleh Taifa dalam bentuk edukasi tadi untuk para perempuan khususnya, Siap. kemudian juga generasi muda, dan juga agar melek media sosial tadi. Nah, ini kalau bicara soal politik tadi disebutkan juga oleh Taifa seksi, menarik ya. Nah, kalau di Partai Teteh sendiri seperti apa nih? Keterwakilan perempuan apakah sudah terpenuhi khususnya mungkin di Banten? Gitu. Kalau di Partai PDI Perjuangan ya, karena saya memang berasal dari Partai PDI Perjuangan. Nah, kenapa membuat saya itu mau masuk di PDI Perjuangan? Karena yang pertama di PDI Perjuangan itu peran perempuan benar-benar dimaksimalkan gitu. Jadi ada space khusus untuk perempuan. Jadi tidak ada kayak pembeda laki-laki dan perempuan, itu nggak ada. Jadi itu yang buat saya senang. Bahkan mungkin PDI Perjuangan ini salah satu partai yang memberikan kesempatan untuk perempuan maju di pilkada itu paling besar. Kalau nggak salah tuh sekarang aja kepala daerah dari usulan PDI Perjuangan itu ada 19 orang gitu. Kalau nggak salah ya. Ini kan menandakan bahwa Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, memberikan ruang yang luas, seluas-luasnya untuk perempuan mengembangkan karirnya dalam dunia politik, seperti itu. Oke, ini ada space khusus ya. Jadi bukan persoalan saingan laki-laki dan perempuan ya. Enggak, bukan hanya memenuhi kuota 30% betul. main tempel-tempel, emang enggak sih. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi kita juga perempuan jangan kita hanya nambah kuota aja lah, enggak. Jadi kita perempuan juga harus bisa buktikan bahwa kita juga mampu. Enggak ada pembeda sih sebenarnya, karena kan kodrat perempuan itu cuma ada 4 sebenarnya, tapi kan banyak masyarakat nggak tahu, yaitu melahirkan, menyusui, menstruasi, itu yang tidak bisa dilakukan yang oleh laki-laki dan menjadi kodrat perempuan. Untuk yang lainnya kita semua sama. Oke. Nah, sedikit mungkin Taifa, apakah di masa lalu nih, masa lampau adakah satu sosok perempuan yang kemudian sampai sekarang jadi idola Teteh dan juga menjadi semangat Bu Sarifah Ainun Jariah untuk melangkah sampai di titik ini? Siapa? Ada sih, orang Banten malahan, orang Banten. Serang. Wow, Iya siapa? benar. Namanya Ibu Maria Ulfa. Jadi beliau ini merupakan dulu umur 22 tahun, beliau sekolahnya di Universitas Leiden, Belanda gitu. Dan beliau ini merupakan salah satu perempuan pertama selain yang kuliah di luar negeri, juga menjadi Menteri Sosial perempuan pertama Indonesia. Bayangkan, orang Serang Banten loh, luar biasa pada zaman pada dulu kala sudah ada yang menjadi Menteri Sosial perempuan pertama di Indonesia. Dan yang kedua juga ketika kita membuka buku nikah itu kan ada tahlik mengenai pernikahan, ya apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Itu yang usulkan siapa? Ya Ibu Maria Ulfa gitu. Jadi luar biasa perhatian Ibu Maria Ulfa, orang Serang, orang Banten. Beliau melihat adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya beliau menciptakan banyak sekali aturan-aturan yang tentu saja aturan-aturan ini berkontribusi ke perkembangan politik perempuan. Nah, ini yang menginspirasi saya bahwa dia aja bisa gitu loh. Ada keinginan-keinginan untuk melakukan pembaharuan politik, pemerintahan. Kenapa enggak? Ini sudah ada contohnya loh dari masa lampau, ada perempuan yang luar biasa memberikan perhatian. Nah, ini yang menginspirasi saya bahwa saya juga harus bisa seperti itu, memberi perhatian kepada kaum perempuan, khususnya Banten. Khususnya Banten ya. Wah, luar biasa nih ya. Kalau misalnya memang kita
kita bandingkan juga perjuangannya zaman dulu juga ini sangat berat, susah ya. Pendidikan aja kayaknya dulu kan Iya. nggak semuanya kan nggak orang sembarangan, tapi beliau kan bisa membuktikan bahkan menjadi mahasiswa termuda 22 tahun udah lulus loh di universitasnya, bukan dalam negeri, luar negeri, Leiden kan, Leiden Belanda gitu. Jadi luar biasa Ibu Maria Ulfa. Oke, baik Teh Iva, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita juga ingin bertanya kepada Ibu Sarifah Ainun Jaria terkait sebagai politisi muda dan juga perempuan ya. Ini pasti disoroti sekali nih ya, masih muda, kemudian juga perempuan. Budaya apa saja nih yang kemudian nanti ingin diubah atau mungkin juga ada regulasi, kebijakan yang ingin dimasukkan untuk kemudian juga memajukan perempuan. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.